Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mas-mas dan mbak-mbak santri kelas 7 SMP Muhammadiyah Sinar Fajar yang Ustadz banggakan, pada kesempatan kali ini Ustadz akan coba membantu kalian untuk memahami kisi-kisi yang sudah diberikan untuk persiapan ASTS 1 Matematika kelas 7. Kita langsung saja ya. Di indikator yang pertama, indikator pertama itu menjelaskan pengertian bilangan bulat serta memberi contoh nyata atau di kehidupan sehari-hari. Nanti dalam soal, nanti bisa kalian jelaskan tentang definisi ya. Kalau di layar itu contohnya, misalkan apa yang dimaksud dengan bilangan genap. Ini hanya contoh ya, hanya contoh. Nanti di sini bisa saja bilangan yang lain. Nah, sesuai dengan indikatornya, kata kuncinya. Kemudian kalian memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Berarti yang perlu kalian pahami adalah kalian harus bisa memberikan penjelasan, satu penjelasan tentang apa? Tentang ya bilangan yang dimaksud. Nah, nanti dibaca-baca lagi buku catatannya. Kemudian contohnya apa? Contohnya satu, misalkan saat kalian jajan misalkan, atau membeli snack atau makanan di kantin, sebutkan harganya, barangnya. Nah, itu sudah contoh seperti itu ya. Dan usahakan contohnya tidak hanya satu saja, tapi bisa dua atau bisa tiga. Jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi, contohnya berapa Ustadz. Saat melaksanakan asesmen itu sudah tidak ada pertanyaan lagi, gitu ya. Saya rasa ini mudah untuk kalian. Selanjutnya di indikator yang kedua, menggambar garis bilangan untuk operasi penjumlahan dan menjelaskan langkahnya. Di sini ada dua, operasi penjumlahannya, kemudian menjelaskan langkahnya. Contoh, kalau ada soal seperti ini, gambarkan garis bilangan untuk operasi min 7 ditambah 10. Ya, berarti kalian harus membuat dulu garis bilangan ya, membuat garis bilangan. Jawab di sini misalkan garis bilangan terus kalian coba buat garis bilangannya dulu, buat garis lurus, kemudian diberi anak panah ya. Di tengah itu kasih 0, kemudian kita bagi per petanya atau jaraknya itu usahakan sama. Kalau di sini itu nanti 7, berarti ya di sini minimal 7. Ini berapa nih? 1, min 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Ini Ustadz tidak bisa agak lurus ya karena keterbatasan alat, tapi Ustadz berharap kalian bisa lebih baik saat mengerjakan ini. Kemudian ini juga sama. Nah, diusahakan lurus. Kalau bisa bawa penggaris, pakai penggaris. Nah, ini min 1, ini min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Ini 1, 2, 3, 4 katakanlah. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian kalian buat garis dari 0, posisi awal itu 0. Karena di sini itu adalah min 7, berarti kalian buat garis ke kiri sebanyak 7. Oke. Nah, berarti ini min 7 nih. Ini mohon maaf tidak, sekali lagi ya, mohon maaf tidak bisa lurus. Kemudian ini sudah min 7. Nah, kalian karena di sini plus, berarti arahnya ke kanan. Dari min 7 posisinya. Kemudian karena ke kanan berarti ya kita urut 3. Ini baru 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lanjut. 8, 9, 10. Ternyata berhenti sampai sini. Berarti inilah jawabannya. Itu ya. Nah, ini secara gambar. Langkahnya bagaimana? Langkahnya nanti ditulisnya di bawahnya. Langkah. Singkat saja, yang penting jelas. Buat garis bilangan. Bilangan. 2, buat garis dari 0 menuju arah kiri atau sebelah kiri juga boleh, sejauh 7 langkah atau 7 kotak juga boleh. Kemudian 3, bisa tulis di bawahnya ya, buat garis dari min 7 atau tadi ini posisinya min 7, buat garis dari min 7 ke arah kanan, karena plus tadi ya, arah kanan sejauh 10 langkah. Nah, 3 aja udah cukup langkah-langkahnya. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nanti kalau belum paham bisa diputar lagi penjelasan video dari Ustadz menggarisbawahi, tolong menulisnya lebih rapi ya. Kalau di sini penjelasan di sini Ustadz mohon maaf tidak bisa lebih rapi. Kita lanjut. Nomor 3 itu menghitung tentang hasil operasi campuran ya. Ingat aturannya jika ada perkalian atau pembagian didahulukan dulu. Kalau ada kurung ya dioperasikan dulu ya, dioperasikan dulu yang di dalam kurung. Nah, dalam kasus ini contohnya, ini contoh ya, ini ada perkalian, oh berarti ini dahulukan dulu. Ini ada pembagian, dahulukan dulu. Yang di sini nanti kemudian dijumlahkan hasilnya.
ini adalah 28 minus ya, salah satu minus berarti ada minusnya, kemudian dijumlahkan atau ditambah. Minus dibagi plus berarti jawabannya pasti minus. Ingat kalau ada dua tanda seperti ini dikasih kurung, berapa? Berarti tinggal 28 dibagi 4 itu kan 7, ada minusnya berarti min 7. Kemudian dioperasikan lagi, disederhanakan lagi. Ini minus sama minus berarti ya minus. Kalau minus sama minus berarti minus. Kemudian tinggal dijumlahkan 28 sama 7 berarti 35. Udah jadi jawabannya. Simpel ya. Nah, semoga besok bisa diberikan kelancaran oleh Allah. Amin. Kita lanjutkan. Nomor 4 lah. Nomor 4 hampir sama juga, sama. Hanya aja mungkin di sini lebih kompleks ya. Operasi hitungnya melibatkan beberapa lebih kompleks intinya. Ya, ada tanda kurung, ada perkalian, tadi ada perkalian juga ya. Nah, kita coba kalau contohnya seperti ini. Selesaikan 900 dikurangi 850 ditambah 700 bla 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 ya. Nah, ini mana yang harus dikerjakan dulu? Yang harus dikerjakan dulu apakah pengurangan ini atau perkalian ini? Pastinya perkalian dulu. Nah, ini perkalian dulu. Kemudian baru hasilnya ini dibagi ini. Nah, 720 dikali min 6 berarti nanti ada minnya. Gitu ya. Nah, 720 berarti kita tulis 76 dikali 6. Berapa ini? Nah, ini nanti di kertas coret-coretan ya. Nanti 12 1 42 43 gitu. Oke, jadi tambah 01 kan tadi nyimpan 1 berarti minus 4320 dibagi 30 berarti ini nolnya dicoret, ini nolnya dicoret. Nah, di depannya nanti tulis lagi 900 dikurangi 850 ya. Ini tadi ada plusnya, jadi ini plus, ini minusnya di sini. Oke, tuh. Terus kemudian ini dikurangi dulu, ini bisa, ini boleh. Berarti jadinya adalah 50 ditambah ya, ini hasilnya berapa? Hasilnya pasti minus ini. Berarti tadi 432 dibagi 3 1 3 1 13 4 12 1 12 12 bagi 3 4 berarti 144 144. Nah, sama dengan ini berarti minus, berarti lebih banyak minusnya kan, karena lebih banyak minusnya berarti hasilnya minus. Minus berapa ya? Berarti 144 dikurangi 50 ya, berarti 4 kemudian ini 9 berarti 94 minus 94. Ini sekali lagi ini hanya contoh sebagai latihan kalian untuk bisa memahami konsepnya. Lanjut nomor 6. Nomor 6 itu tentang saldo akhir ya, saldo akhir ya, saldo akhir yang diminta untuk menjelaskan maknanya juga, atau kata lainnya makna itu adalah interpretasi. Ini bukan interpretasi ya, tapi interpretasi. Nah, kalian harus bisa menginterpretasikannya seperti apa. Contoh, seorang siswa menabung 50.000 lalu membelanjakan 56.000. Tentukan kondisi saldo akhirnya dan interpretasinya.
interpretasinya bagaimana, maksudnya itu ya, maknanya bagaimana. Oke, coba kita jawab. Ingat ya, karena besok itu uraian semua, tolong tidak ada yang kosong. Bagaimana Ustaz caranya, bagaimana biar tidak kosong? Ya belajar tentunya, dipersiapkan. Jadi biar benar-benar di pikiran kalian itu ada jawaban yang sudah ada strukturnya, tinggal nanti angkanya yang dimainkan gitu. Di sini ada seorang yang menabung ya, menabung berarti kita, karena ini dibelanjakan berarti dikurangi. Berarti karena ini yang ditanyakan adalah saldo akhir, kita tulisnya langsung saldo akhir sama dengan berarti 50.000. Tidak harus pakai RP nya, nggak apa-apa, tapi harus lengkap dengan angkanya, dikurangi 56.000. kemudian jadinya berapa? Karena lebih banyak pengurangnya, berarti minus berapa? Minus 6.000. Nah, kemudian kita interpretasikan. Jadi ingat ya, jadi siswa tersebut atau murid tersebut juga boleh, tersebut memiliki, kalau minus itu artinya apa tuh? Memiliki, kalau minus itu artinya kekurangan atau hutang. Dalam hal ini berarti kan dia hutang ya, hutang sebesar RP. Kalau ini sudah pakai RP 6.000 rupiah. Nah, gitu ya. Nanti kalau belum paham, kalian bisa putar lagi videonya. Oke, kita lanjut. 7 maaf 5. Tadi yang 5 sudah, 6 ini maaf. 6 ini tentang menghitung nilai bilangan bulat dari sebuah ekspresi. Nah, ekspresi itu maksudnya apa? Maksudnya itu seperti ini. Nah, ini namanya ekspresi matematika. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang aljabar. Caranya bagaimana menyelesaikan ini? Nah, di sini sudah ada kunci-kuncinya. Ini sebagai kunci. Kita coba jawab. Kita tulis dulu. P Q kuadrat ditambah dengan P Q R dikurangi P pangkat 2 Q. Nah, kemudian kita masukkan P itu berapa? Oh, P itu 4. Berarti sesuai di sini ya, 4. Q nya berapa? Q pangkat 2 itu berarti Q ini. Berarti karena ada minusnya, berarti Ustadz kasih kurung, terus dipangkatkan 2. Oke, kemudian ditambah P nya berapa? Oh, P nya tadi masih 4, sama. Q nya berapa? Q nya adalah min 2 kurung. Berarti ingat ya, ini dikali bukan dikurangi. Kemudian R nya adalah 3 dikurangi P nya adalah 4, ada pangkatnya di soalnya, berarti pangkat 2. Q nya adalah min 2, berarti dikali ya, ini dikali. Lanjut, 4 dikali min 2 dikuadratkan,
min 2 dikuadratkan itu artinya min 2 dikali min 2, berarti min kali min plus berapa? 4, berarti ini 4 ditambah 4 dikali min 2, berarti kan pastinya min berapa? 4 kali 2 adalah 8. Tuh. Kemudian ini tadi masih dikali ya, maaf, dikali 2 ya, ini masih dikali 2. Oke, ini tadi 4, ini kurung 4 kali 2 itu 8, minus 8 kali 3 berarti min 24. Oke, lanjut. Ini minus 4 dipangkatkan 2 itu 16 dikalikan min 2. Nah, kita lanjutkan, itu berarti ini 16 ditambah tadi ini min 24, berarti ini juga sama. Kita terus dulu, min kali min jadinya plus berapa? 32. Oke, coba berapa ini? 16 sama yang ini berapa ya? Berarti minus ya, minus 8 ditambah 32, berarti berapa nih, Pak? Nanti tolong ditulisnya di bawah ya, ini enggak mau deh. Oke, berarti jadinya adalah 24, hasilnya 20 gitu ya. Nanti kalau belum paham bisa diputar lagi. Oke, kita lanjutkan. Di kisi-kisi nomor 7. Nomor 7 hampir sama. Nanti mensubstitusikan. Substitusi itu artinya adalah mengganti atau menggantikan. Nah, kita langsung ya ke contoh. Contohnya adalah A nya 3, B nya adalah min 1, C nya adalah 2. Nilai dari 2A min 4B plus C, berarti kita tuliskan dulu. Jawab 2A di min 4B ditambah C sama dengan berapa? Kemudian kita coba masukkan 2 kali A nya berapa? 3. 2,3 itu artinya 2 kali 3. Kemudian dikurangi 4 dikali atau titik ya, min 1, karena dia min berarti dia dikurung dulu. Ini 4 dikali min 1, ini ada plus berarti ini plus, berarti C nya berapa? C nya adalah 2. Oke, sambil dipahami ya. Selanjutnya sama dengan ini dikalikan, berarti 2 kali 3 berarti 6. Min 4 dikali min 1, min kali min berarti plus. Plus berapa? Plus 4. Ini ada plus 2. Berarti 6 ditambah 4 tambah 2, 6 tambah 4 10 tambah 2 12. Nah, ini jawabannya. Simpel kan? Nah, besok harusnya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Indikator yang ke-8. Ini tentang suhu. Indikator yang 8 dan 9 itu tentang suhu. Nanti dicoba ya, latihan soalnya. Latihan soal ini dicoba lagi juga nggak apa-apa, diganti angka nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, kita coba jawab. Oke. Jika suhu di kota A adalah 25 derajat Celcius dan
12 derajat Celcius lebih rendah dari suhu kota B. Oke, pahami ya. Tentukan suhu kota A. Kalau kota A itu adalah suhunya 25, berarti dan 12 derajat Celcius lebih rendah dari suhu kota B. Tentukan suhu di kota A. Berarti ini tinggal dikurangkan saja. Berarti suhu di kota A itu, jika suhu kota A 25, terus posisi di kota B itu ternyata kalau dibandingkan adalah 12 lebih rendah. Berarti kan intinya suhu kota B, kota A ya. Kota A berarti 25 derajat Celcius dikurangi 12 derajat Celcius, berarti 13 derajat Celcius. Nah, ini adalah suhu kota A saat itu. Begitu. Sebenarnya ini simpel ya. Nah, yang penting kalian bisa mencoba untuk memahami. Kita lanjut ya. Biar tidak terlalu lama. Maksimal 30 menit ya. Oke. Yang indikator 9 itu menghitung suhu juga sama, tapi suhu akhir yang setelah ada penurunan. Nah, contoh suhu awal di puncak gunung adalah -4. Tentukan suhu terakhirnya kalau dia turun. Berarti kan kalian tinggal jawab suhu akhir. Simple. Awalnya adalah -4 derajat Celcius. Karena turun berarti dia minus. Minus berapa? Minus 6 derajat Celcius. Berarti suhunya jadi berapa? Minus ketemu minus berarti minus. Minus berapa? Minus 10 derajat Celcius. Berarti suhu akhir di puncak. Ya, jadi usahakan kalau soal cerita seperti ini ada jadinya. Ya. Kalau tadi agak terlewat, nah berarti nanti dikasih jadi ya. Ini jadi juga. Jadinya bagaimana Ustaz? Ya, ini ada kalimat di sini kan, berarti jadi suhu kota A. Ini yang nomor 8 tadi ya. Suhu di kota A. Kota A adalah 13 derajat Celcius. Nah, ini. Tuh, terus yang ini juga sama. Jadi suhu akhirnya adalah itu berarti puncak gunung. Kalau mau disebutkan juga boleh. Adalah -10 derajat Celcius. Begitu. Seperti ini kan sudah jelas, simple, jelas, dan insya Allah benar. Lanjut ya. Oke, terakhir nomor 10 itu kalian diminta untuk menghitung skor akhir. Dari suatu perlombaan, lomba, atau yang lainnya ya, atau permainan gitu. Nanti ada aturan benar salah. Benar nanti skornya berapa, salah di skor berapa, tidak menjawab di skor berapa. Nah, kita coba jawab berarti kita coba baca dulu ya. Dalam lomba skor benar itu 5, salahnya -3. Kalau kosong atau tidak dijawab berarti ya tidak ada nilainya, kosong. Dari 20 soal seorang peserta menjawab 12, berarti benar 12. Berarti ini benar. Sama dengan 12 dikali berapa? Kali
Nah, sama dengan berapa. Terus kemudian salah. Kalau skor salahnya berapa? Salahnya ternyata 4. Oh, berarti 4 dikali skornya berapa kalau salah? Oh, min 3. Ingat ya, ini dikasih kurung karena dua tanda bertemu. Ini min 3 sama dengan pastinya minus karena salah satu minus. Minus berapa? 12. Oke, terus kalau tidak dijawab atau TJ tidak jawab, otomatis kan juga 0 karena persekorannya adalah 0. Walaupun ini dikalikan berapa nih? Kalau misalkan tadi sudah 12, dia bermainnya sudah bertanding ya apa? Oh, skornya. Oh, menjawabnya, maaf. Menjawabnya itu sudah 12 soal, terus 4 soal diantaranya salah. Nah, berarti ya kalau yang ini tadi 0 di sini ya pengalinya. Kemudian yang salah, yang tidak dijawab berarti 12 ditambah ini dulu, berarti 16, berarti ada 4 ya. Ada 4 yang tidak dijawab. Tapi kan nanti hasilnya juga sama 0. Ini tadi berapa ya? Berarti 12 dikali 5, berarti 6. Oh, gitu. Oke, berarti nanti diteruskan di bawahnya sini ya. Bawahnya. Jangan dibelah seperti ini ya, karena ini menyesuaikan di layar. Jadi skor akhirnya adalah skor akhir sama dengan berapa Mas Mbak? Berarti 60 ditambah, karena ini salahnya berapa? Oh, min 12, atau langsung di min 12 juga boleh, tambah 0. Ini benarnya, ini salahnya, ini TJ nya tidak jawab. Nah, gini kan, ini skor akhirnya. Skor akhirnya di sini. Ini skor akhir. Ini terus skor akhirnya ini berarti tinggal dikurangkan, berarti jadinya berapa? 60 dikurangi 12, 48 ya skornya. Jadi oke, jadi skor serta atau skor akhir ya, skor akhir beserta adalah 48. Udah. Begitu mas-mas dan mbak-mbak untuk pembahasan singkat ya tentang persiapan ASTS di tahun pelajaran ASTS 1 di tahun pelajaran 2025-2026. Ustaz doakan kalian bisa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan mendapatkan hasil yang baik. Tolong dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dijaga kesehatannya, jangan sampai susulan gitu ya, karena nanti keadaannya kan berbeda kalau kalian mengerjakannya saat susulan. Begitu, terima kasih atas perhatiannya, semoga ini membantu kalian. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.